Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Kita maju ke bait yang ke-27 dalam kitab Hidayatus Sibyan. An-Nazim mengatakan qalqalatun yajma'uha qatbu jadi Kenapa? Bayyin lada waqfin wa saknin tarshudi. Qalqalatun yajma'uha qatbu jadi bayyin lada waqfin wa saknin tarshudi. Beliau mengatakan bahwa huruf-huruf qalqalah itu terkumpul pada lafal qatbu jad. Qaf, ta, ba, jim dan dal atau qatbu jad. Bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah. Bayyin lada waqafin. Nah, di sini sampaikan. Maka jelaskanlah sifat qalqalah itu ketika waqaf. Ketika waqaf. Wasaknin dan ketika sukun. Maksudnya sukun apa di sini? Wasal, sukun wasal, ya. Ya, asli wasal. Sukun sangat wasal. Tarsyudi, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum mengamalkan qalqalah dengan benar, maka itulah cara baca Al-Quran yang tepat. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu secara makna bahasa artinya bergetar, al-irti'ad atau guncang. Makanya kalau misalnya kita lagi masak air, kemudian pancinya bergetar, maka itu qalqalat tuqalqil taqalqalal qidr. Jadi si panci lagi bergetar. Disebut qalqalah, pancinya lagi berqalqalah. Nah itulah qalqalah secara bahasa. Oleh karena itu orang yang hatinya sedang terguncang maka disebut dengan qalaq. Hah? Maksudnya? Guncang itu bahasa ini. Qalaq. Terus? Qalqalah lamnya 2. Oh. Berulang gitu maksudnya lamnya. Itu untuk menunjukkan guncangnya berulang biasanya. Atau perbuatannya berulang. Kan tuqalqil, ya. Berguncang begitu. Aslinya qalqala yuqalqilu enggak, dia aslinya justru aslinya qalqala berarti aslinya. Yuqalqilu. Begitu. Aslinya qalqala yuqalqilu. Maka qalqalatun wa qalaqun. Begitu. Sama dia. Maka makna qalqala dengan qalaq berarti sama. Sama berarti. Cuma tergantung penggunaan aja berarti nantinya. Tergantung penggunaan. Penggunaan buat hati biasanya qalaq. Enggak qalqalah. Hati biasanya qalaq. Makanya kalau ada kalimat jangan khawatir, la taqlaqa. La taqlaq. Jangan khawatir. Galau, qalaq. Guncang galau itu qalaq. Begitu. Adapun secara istilah, maka yang disebut dengan qalqalah adalah suara tambahan. Sautun zaid. Sautun zaid inda nutqi bih. Inda nutqi bih. Maksudnya ketika mengucapkan hurufnya, huruf qalqalah. Suara tambahan
Yang pertama sautun, maka berarti dia jahar. Maka nggak ada huruf qalqalah yang hams. Zaid, tambahan berarti di luar makhraj dan sifat yang ada. Di luar makhraj dan sifat yang telah ada sebelumnya. Dan kalau kita lihat, suara tambahan ini berasal dari sifat syiddah dan sifat jahar. Maka lahirlah suara baru. Kenapa kemudian muncul suara baru saat mengucapkan huruf-huruf qalqalah? Karena huruf-huruf syiddah atau huruf syadidah itu ketika diucapkan terasa berat di lisan kalau lidah atau makhraj kita tidak terlepas kembali. Cara mengucapkan huruf syadidah itu kan tasodum. Apa tasodum? Artikulator aktif menyentuh, membentur artikulator pasif. Misalnya huruf dal. Ad. Dibenturkan, disentuhkan dengan kuat. Kalau sukun, terutama saat waqaf, itu akan terasa berat apabila lidah tidak tabaud lagi. Apabila lidah tidak menjauh lagi. Contohnya, masjid, berat. Masjid, berat. Jadi seperti ditelan suaranya. Masjid, berat. Yang gampang bagaimana? Yang gampang dilepas lagi itu si lidahnya. Masjid. Nah, itu lebih ringan. Itu cara orang Arab untuk meringankan pelafalan huruf-huruf syadidah. Kalau orang Indonesia gimana biasanya? Diubah jadi T. Masjid. Meringankan. Karena berat. Syiddah sama jahar itu berat. Maka kalau syiddah sama hams masih ringan. Masjid ringan. Begitu. Abwab. Susah. Abwab. Kalau nggak dilepas, abwab berat. Yang enak itu dilepas. Abwab. B itu bisa pakai P. Kalau orang Indonesia gimana biasanya? Diubah jadi P. Yakub. Yusuf, itu V, F ya. Atau misalnya apa? Yang ujungnya B apa di bahasa Indonesia? Kitab. Begitu kadang-kadang. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak seperti itu caranya. Bukan diubah jadi P, tapi dilepaskan kembali makhrajnya. Berarti yang namanya qalqalah ini asli murni bahasa Arab. Bukan hanya bagian dari cara baca Al-Quran, tapi justru bagian dari berbahasa Arab secara umum. Begitu. Makanya nggak perlu protes kalau ada orang ngomong bahasa Arab pakai qalqalah. Justru aneh kalau misalnya ada yang protes. Lagi belajar bahasa Arab, kemudian misalnya antum baca minal abwab, diprotes sama gurunya misalnya. Jangan pakai qalqalah, ini bukan Al-Quran. Keliru, mohon maaf. Bahwa qalqalah itu murni bahasa Arab. Bahkan bukan hanya qalqalah. Kajian makharijul huruf, kajian sifatul huruf, itu semuanya murni bahasa Arab. Bahkan kata Saiman Syuaib, seluruh kaidah tajwid adalah kaidah bahasa Arab. Ya, kecuali beberapa poin saja. Ada 4 poin. Seluruhnya sisanya bahasa Arab. Maka berarti kalau misalnya kita ngomong bahasa Arab sehari-hari pakai qalqalah. Aslinya pakai qalqalah. Hanya memang tentu tidak sekuat, tidak sempurna ketika baca Al-Quran. Dan juga tidak dituntut. Jadi kalau misalnya antum baca bahasa Arab biasa, ngomong bahasa Arab biasa nggak pakai qalqalah, ya nggak masalah. Tapi kalau pakai qalqalah itu bahasa yang fasih. Itu bahasa yang fasih. Abwab. Karena nggak mungkin abwab tanpa qalqalah. Abwab. Susah. Udkhul. Susah. Udkhul. Ijlis. Apa bacanya? Ijlis. Coba baca ijlis tanpa qalqalah. Berat. Maka aneh kalau ada orang yang melarang qalqalah ketika ngomong bahasa Arab. Dan itu ada sebagian orang. Jangan dikolkolahkan katanya. Sebagian murid saya ada yang belajar bahasa Arab. Karena dia biasa belajar tajwid ya. Jelas qalqalahnya jelas, sifat-sifatnya jelas.
Ya mungkin dianggap berlebihan. Cuma gurunya atau tutornya bilangnya jangan pakai kolkolah kalau ngomong bahasa Arab. Loh, kalau nggak pakai kolkolah bahasa Arab susah. Ijlis, udhul, susah. Jangan pakai kolkolah. Mungkin maksudnya jangan berlebihan, tapi kalimat yang diucapkannya jangan pakai kolkolah karena ini bukan Al-Quran. Tidak tepat, kalimat ini tidak tepat. Yang tepat adalah nggak perlu berlebihan. Tapi sebetulnya kalaupun mau diperjelas ya nggak masalah. Karena bahasa Arab yang asli pakai kolkolah. Ijlis, udhul, abwab. Susah kalau nggak pakai kolkolah, susah. Berat. Begitu. Jadi gara-gara huruf ini huruf-huruf syadidah dan juga jahar, pita suara mesti bergetar, maka tidak bisa kalau tasodum terus, mau nggak mau harus dilepas. Dan ini adalah fitrah, naluri, natural, asli dalam pengucapan orang-orang Arab. Ketika lidah atau makhraj ini terlepas kembali setelah tasodum, taba'ud setelah tasodum, maka muncullah suara baru. Nah, suara baru inilah yang disebut dengan qalqalah dalam ilmu tajwid dan juga qiraat. Begitu. Demikian. Kemudian tadi disebutkan oleh An-Nazim, apa kata An-Nazim? Bahwa qalqalah itu bayyin lada waqfin wa saknin. Jadi qalqalah itu harus diperjelas ketika kapan? Yang pertama ketika waqaf, yang kedua ketika sukun, yang bukan waqaf berarti wasal. Maka di sini para ulama kemudian membagi bahwa qalqalah ada beberapa tingkatan kekuatan ketika waqaf dan ketika wasal. Kalau bahasanya Imam Ibnu Jazari, wa bayyinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Oleh karena itu, qalqalah katanya ada dua. Yang pertama kuat, yang kedua sangat kuat. Kapan kuat? Ketika wasal atau jelas. Ya, wa bayinan, jelaskanlah. Dan waqaf lebih jelas lagi. Kana abyana, lebih jelas. Jelas dan lebih jelas. Ada juga yang bilangnya di sini sughra, bahasa lainnya. Di sini kubra. Jadi kapan sughra atau qalqalah harus diperjelas? Ketika wasal. Acuannya bukan akhir ayat, tengah ayat. Sebagian orang mengira kalau akhir ayat kubro, tengah ayat sughro. Bukan. Acuannya wasal atau waqaf. Kalau wasal sughro, kalau waqaf kubro. Kalau wasal sughro, kalau waqaf kubro. Contohnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Di sini lam yalid maka dia wasal. Kalau kita wasal berarti lam yalid jadi sughra. Lam yulad jadi kubro kalau kita wakaf di sini. Kalau kita wakaf di lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau kita wakaf di lam yalid misalnya, maka dia jadi kubro. Lam yalid. Apa perbedaannya? Maka suaranya sedikit lebih jelas, enggak terlalu perbedaannya nggak terlalu signifikan, sebetulnya sedikit aja. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Enggak begini. Lam yalid wa lam yulad. Enggak mesti. Enggak mesti seperti itu. Kalau kita wakaf di lam yalid bagaimana? Ya disukunkan. Wakaf. Lam yalid. Lam yalid. Begitu. Berarti di sini ada dua tingkatan. Tingkatan pertama sughra ketika wasal. Tingkatan kedua kubra ketika waqaf. Sebagian ulama kemudian menambahkan ketika waqaf tasydid namanya akbar. Ini yang populer di Indonesia. Waqaf tasydid. Kenapa waqaf tasydid dibedakan? Karena kata mereka ada tekanan yang kuat sebelumnya sehingga suaranya sedikit terdengar lebih keras. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sehingga lebih jelas suaranya. Dzalikal yaumul haqq. Sehingga lebih jelas kedengarannya. Begitu.
Tapi kalau kata Syekh Suwaid, sebetulnya sama saja. Cuma terkesan lebih jelas gara-gara ada tekanan sebelumnya. Bukan suara yang keluarnya, kalau beliau alasannya begitu. Terkesannya doang lebih jelas kata beliau. Makanya beliau tetap membagi menjadi dua qalqalah itu. Sugro kubro atau ketika wasal dan waqaf saja. Itu Syekh Suwaid. Tapi bagaimana secara praktek? Secara praktek sih kalau yang saya rasakan dan juga apa yang saya dengar, simak dari guru-guru, memang ada perbedaan sedikit. Tapi perbedaan sedikit. Jadi antara sugro, kubro, akbar itu enggak terlalu signifikan lah perbedaan, sedikit sekali. Kalau sugro lebih berbeda karena dia memang langsung ke huruf setelahnya, ada wasol. Lam yalid wa. Nah, sehingga qalqalahnya itu seperti menjadi samar di ujungnya. Itu menjadi hilang. Jadi kelihatan lemahnya di situ. Lam yatomith, langsung mim kan, lam yatomith. Nah, sehingga qalqalahnya itu menjadi pudar. Itulah yang membuat dia tidak terdengar sekuat kubro. Kalau kubro kan nggak ada huruf setelahnya, jelas. Lad, ab. Nah, kalau yang kubro dengan akbar, ini karena setelahnya sama-sama nggak ada, lebih tipis lagi perbedaannya. Allahu a'lam bissawab. Ulama yang lain mengatakan yang namanya qalqalah itu kan perkawinan antara syiddah dengan jahar. Dan syiddah dengan jahar itu adalah sifat lazimah. Sehingga konsekuensinya ketika berharokat pun harusnya tetap ada dong. Maka nambahinlah di atasnya sugro, di sinilah. Katakanlah di sana ya. Maka ada qalqalah asghar. Apa itu asghar? Ketika berharokat. Loh, ketika berharokat, gimana ceritanya? Secara teori di sini para ulama berbeda pendapat. Secara teori, para ulama berbeda pendapat apakah ketika huruf berharokat itu ada kandungan qalqalahnya atau tidak. Ulama yang berpendapat bahwa qalqalah ketika sukun saja, ya nggak ada. Qalqalah itu hanya ketika sukun. Seperti misalnya pendapatnya Syekh Suwaidi. Beliau mengatakan qalqalah itu sifat aridah yang terjadi hanya ketika sukun saja. Kalau Ibnu Jazari gimana? Ibnu Jazari bahasanya bersayap istilahnya ya. Multi tafsir. Karena beliau mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan jelaskanlah qalqalah ketika sukun, lebih jelas lagi ketika waqaf. Jelaskanlah ketika sukun. Berarti ketika tidak sukun gimana nih? Ketika berharokat gimana? Kan bisa ditafsirkan ada dari kalimat ini. Juga bisa ditafsirkan tidak ada begitu. Makanya susah untuk mencari kesimpulan dari pendapat Ibnu Jazari karena beliau nggak menyebutkan secara lugas ada tidak ketika berharokat. Namun sebagian ulama mengatakan ketika berharokat pun ada, namun berada pada level yang paling rendah. Loh terus kayak gimana ngucapinnya? Kalau qalqalah itu ketika berharokat ada. Ya sama persis dengan saat kita mengucapkan huruf berharokat biasa. Misalnya huruf dal, da, di, du. Loh mana qalqalahnya? Yaitu kata mereka, kata penganut teori ini, sudah include di dalamnya ada qalqalah. Kenapa nggak kelihatan? Ya karena dalam keadaan yang paling rendah. Asghar paling kecil. Sehingga qalqalahnya pudar kalah dengan suara harokatnya. Itu udah ada qalqalahnya, itu udah qalqalah plus harokat katanya begitu. Di sudah qalqalah plus harokat. Du sudah qalqalah plus harokat. Begitu. Jadi ini hanya perbedaan teori saja. Prakteknya yang harokat sama begitu. Tinggal persepsi kita menilai suara harokat tadi apakah sudah mengandung qalqalah atau tidak. Da, di, bu. Da, di, du. Ja, ji, ju. Nah persepsi kita kira-kira gimana tuh? Ada apa gini qalqalahnya? Ya itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Lalu bagaimana cara mengucapkan qalqalah? Cara mengucapkan qalqalah yang kebanyakan diamalkan para ulama dan juga yang kami amalkan dan ajarkan. Yang pertama adalah bahwa suaranya terbagi menjadi dua. Ada yang tafkhim, ada yang tarqiq. Kapan qalqalah tafkhim? Saat mengqalqalahkan qaf dan to, karena memang mereka huruf isti'la, itbaq bahkan. Yang tarqiq saat mengucapkan ba, jim dan dal. Bagaimana suaranya? Maka suaranya qaf
baqa. Suaranya to, bato. Suaranya ba, bab. Suaranya jim, baj. Suaranya dal, bad. Yang penting untuk diperhatikan, saat melepaskan makhraj, maka jangan disamakan dengan pada saat mengucapkan harokat. Kalau saat mengucapkan harokat, kita kan ada dorongan. Ba gitu ya. Da, di, du. Terasa ada dorongan? Ba, bi, bu. Seperti mendorong. Ba, enggak gini kan? Ba, bi, enggak gitu kan? Ba, bi, bu. Ada dorongan sedikit di makhraj. Da, di, du. Ja, ji, ju. To, ti, tu. Ko, ti, ku. Nah kalau qalqalah jangan ada dorongan. Lepaskan saja. Kalau qalqalah itu kan asalnya rapat. Langsung dilepas. Jangan disengaja didorong begini. Bako. Enggak begitu. Bako. Lepas. Bako. Lepas. Nah gitu. Bako. Jadi bukan didorong. Bako. Bukan didorong. Bako. Biko. Buko. Jadi jangan didorong. Bako. Biko. Buko. Jangan didorong. Atau dihentak. Ditekan. Bako. Biko. Buko. Enggak juga. Karena ada orang yang baca begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dihentak, enggak dihentak. Dilepas aja, dilepas. Karena lagi-lagi yang seperti yang tadi sampaikan, sifat qalqalah ini sifat yang natural. Tabi'i, kebiasaan orang-orang Arab saat ngomong. Masa ada orang ngomong begitu? Falaq, enggak ada orang ngomong itu, enggak akan ada. Begitu ya. Jadi benar-benar ketika mereka ngomong abwab, udkhul, ijlis, begitu ringan, sebegitu ringannya. Jangan ditambahin hamzah, jangan dihentak-hentak, jangan ditinggikan suaranya. Kadang-kadang ada orang berlebihan ketika bertasydid terutama. Dzalikal yaumul haqqa. Itu enggak natural. Itu enggak natural. Jadi natural saja. Dzalikal yaumul haqqa. Lepas saja. Haqqa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lepas aja, lepas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas. Was-samaa'i dzatil buruj. Lepas saja. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Lepas. Enggak usah dihentak-hentak. Ya. Yaumul hajj. Yaumul haqq. Begitu, lepas aja, jangan dihentak-hentak. Kurang lebih seperti itu. Itu cara mengucapkan qalqalah. Yang penting warna suaranya ada yang tafkhim, ada yang tarqiq. Maka huruf qaf semuanya tafkhim. Baqa, buqa, biqa, bukan biqa. Ya. Bato, to juga sama tafkhim. Bato, buto, bito, muhito, bukan muhit. Kan gitu. Suara qalqalahnya jangan ditipiskan. Karena kadang ada orang sebelumnya kasroh jadi tipis. Muhit, enggak, muhito. Begitu. Ba jim dal tipis, jangan ditebalkan. Ya. Majid, bukan majid, do. Ya. Khulud, jangan khuludu, jangan begitu, jangan ditebalkan. Begitu, biasanya dal, biasanya yang kadang jadi tebal biasanya dal. Kadang jadi tebal. Ahadu. Begitu. Itu kadang-kadang jadi tebal. Ini yang pertama. Jadi suaranya tafkhim dan tarqiq. Namun harus kita akui ada sebagian ulama yang mengatakan suaranya itu mirip fathah. Seperti misalnya Syekh Manudi, ya kan? Ada yang mengatakan mirip huruf sebelumnya, Syekh Al-Marsofi.
Ada yang mengatakan mirip huruf setelahnya. Cuma kebanyakan ulama tidak. Kemudian yang kedua, poin berikutnya adalah bahwa zamannya, zaman itu apa? Durasinya tidak sampai 1 harokat. Kurang dari 1 harokat. Kurang dari 1 harokat. Kalau misalnya 1 harokat, maka qalqalah ya kurang. Entah itu berapalah. Susah ngitungnya. Baqa. Jadi enggak begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak, itu 1 harokat itu ya. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Jadi enggak khalaq. Itu 1 harokat. Jadi jangan 1 harokat. Kalau 1 harokat jadi harokat namanya. Fathah itu namanya. Bukan qalqalah lagi. Begitu. Yang ketiga, berkaitan dengan volume. Volumenya sama dengan huruf berharokat. Jangan ditinggikan, jangan dikuatkan, jangan dilemahkan. Karena kadang ada sebagian orang dilemahkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kayak raum gitu. Jangan dilemahkan. Dan terakhir, jangan dihentak-hentak. Ini aja poin penting ya. Jangan dihentak-hentak, apalagi nambah hamzah. Falaq. Itu nambah hamzah. Ahad. Itu enggak. Ya. Jangan dihentak-hentak. Di tengah pun jangan dihentak dan jangan dijeda. Lam yalid walam mutmain. Enggak. Jangan dijeda. Begitu. Ijlis udkhul langsung. Ijlis udkhul udkhuluha bisalam. Udkhulu. Jangan dibaca udkhulu. Begitu. Abwabas sama. Jangan dibaca abwabas sama. Abwaba. Begitu, ya. Demikian cara mengucapkan qalqalah sederhana, ringan, mudah, natural aja, enggak usah dihentak-hentak, enggak usah dipaksakan. Jadi enggak ada takalluf sebetulnya. Normal saja, langsung lepaskan makhraj kita, kemudian timbul suaranya natural, enggak perlu dipaksakan. Khalaqana. Jangan dibaca khalaqna. Enggak usah begitu, biasa aja. Maka nanti beda antara khalaqana, bedakan khalaqana, fathah dia. Khalaqana, nah, ya, sukun. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Qalqalah walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tanyakan? Masalah qalqalah. Ada suara yang keluar dari ujung itu berarti keluarnya gimana? Qalqalahnya. Kan misalnya semua suara itu kan nanti kan mengalir dari al-jawf biasanya. Naam, semua suara mengalir dari jauh. Terus qalqalah gimana? Mereka secara teori menganggapnya keluar dari makhraj aja. Makhraj masing-masing. Misalnya jim, qalqalah jim ya dari makhrajnya jim, aj dari situ, dari tengah lidah, dal dari ujung lidah, ad, ba dari bibir, ab, begitu. Mereka seperti itu ininya apa? Teorinya begitu. Suaranya itu mirip dengan hamzah ketika diucapkan. Gitu. Kalau itu berarti masuk nutup pita suara. Kenapa orang mengucapkan qalqalah kok bisa muncul suara hamzah itu karena pita suaranya langsung ditutup. Tep, ab. Nah, kalau pita suara buka enggak? Ab. Pita suara dibuka jadi tutup. Ab. Jadi tutup. Ab. Kalau pita suara ditutup langsung hamzah keluar. Itu gara-garanya. Jadi cara supaya qalqalah kita itu enggak nambah hamzah, pita suara jangan ditutup. Ab. Ad. Aj. Aqa. Beda. Aqa. Ab. Aj. Itu pita suara ditutup. Begitu, gara-garanya pita suara ditutup. Huruf-huruf qalqalah. Salah satu sifat yang paling populer mungkin di Indonesia, sifat qalqalah. Sama sifat hams, biasanya 2. Saya dulu waktu SMA belajar sifat huruf ya itu 2. Qalqalah sama hams. Hams pun hanya ta dan kaf. Saya nggak tahu kalau huruf selain ta dan kaf itu dulu punya sifat hams. Taunya hams itu ta dan kaf. Sampai-sampai ta pun di gitu ya. Nah, untuk ta dan kaf, mereka sama-sama syiddah mirip qalqalah, tapi mereka keluarnya hams.
Tapi cara mengucapkannya mirip qalqalah. Sama-sama tasodum kemudian tabaud. Jadi kaf dengan ta. Cuma bedanya apa? Bedanya mereka tidak mengeluarkan suara tambahan, hanya keluarkan embusan napas. Itu bedanya. Boleh disebut nafakh karena seluruh huruf hams itu hakikatnya punya nafakh. Ak. Nah, bukan ak begitu. Qatl, qatl. Qatl, qatl, bukan qatl. Nah, gitu. Bukan qatl tapi qatl. Atau misalnya witr, bukan witr, atau water, bukan water. Begitu, ya. Seperti itu. Kalau kaf yang huruf kedua sebelum terakhir apa? Kaf huruf ada enggak? Akl, al-akl. Al-akl, jangan al-akl. Akl, ak. Ya begitu. Fikr, fikr, fikr. Begitu. Jadi hati-hati, kaf tidak diucapkan qalqalah. Zikr, zikr, zikr. Bukan zikr. Zikra, bukan zikra, zikra, zikr, itu tambah huruf suara baru. Zikra, tutla, tutrak, tatlu. Ya begitu. Rakkabak, akbar. Jadi cara mengucapkannya memang mirip qalqalah dua huruf ini. Kenapa? Karena sama-sama huruf syadidah. Sama dengan huruf qalqalah, sama-sama huruf syadidah. Namun perbedaannya apa? Kalau qalqalah ketika dilepas menghasilkan suara baru, sautun zaid. Kalau huruf kaf dan ta itu menghasilkan embusan napas saja, tidak menimbulkan suara. Apa sih bedanya? Embusan napas sama suara baru. Bedanya kalau suara baru diiringi dengan getaran pita suara. Kalau napas tidak diiringi dengan getaran pita suara. Maka kalau kita mengucapkan huruf qalqalah, ab, napas b-nya itu pita suara bergetar. Tapi kalau hembusan napas enggak. Itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada getaran pita suara. Karena dia napas saja. Itu perbedaannya. Makanya kaf dan ta disebut hams karena tidak menggetarkan pita suara dan hanya menghembuskan napas. Sedangkan huruf-huruf qalqalah yang 5 tadi qutbu jad, dia disebut jahar karena punya suara dan ketika suaranya bertambah disebut dengan qalqalah. Seperti itu. Allahu a'lam. Demikian persoalan qalqalah. Ada yang tanyakan sampai di sini? Enggak ada? Kalau enggak ada cukup berarti. Yusuf gimana qalqalah? Siap? Kalau praktek bisa? Coba al-ikhlas. Al-ikhlas. Antum roknya selalu kecepatan. Saya tasydid, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu. Nirra. Jangan langsung dilepas. Hirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Coba diulang. Coba bismillah coba. Enggak, bismillah coba. Nah kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Kayak antum nahan huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya begitu, ada tahan dulu. Kan antum nggak bilang begini. Bismillah. Kayak gitu kan? Bismillahirrahman sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan dulu. Kayak gitu coba. Saya kecepatan sedikit ya, dilatih ya. Taib. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Oh, bagus. Ya. Nah, di sini jangan dihentak. Karena dia di tengah. Lam yalid walam
Lam yalid walam. Langsung. Lam yalid walam yulad. Jangan ini. Lam yalid walam. Jangan dihituin. Lam yalid walam. Ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau di tengah, lam yalid walam, kayak kita ngomong abwaba. Ya. Ijlis enggak ijlis, udkhul enggak begitu. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha. Atau misalnya Idris, enggak Idris. Nah, kayak gitu. Allah. Apakah ada kelas online Tufatul Atfal? Ada. Ini lagi online. Ini online dan offline ya. Untuk jadwal pembelajaran ada di channel online tajwid di Telegram. Namanya online tajwid. Cari aja Telegram, online tajwid ada. Jadwal pembelajaran ada di sana, jadwal daurah dan lain sebagainya ada. Baik. Ada yang tanyakan kembali? Cukup? Kalau yang baru ini sekarang udah di tengah jalan, bahkan udah selesai itu foto atfalnya kalau yang sekarang. Ini 2 pekan, jadwalnya dimulai dari Senin kemarin. Gitu ya. Dimulai dari Senin kemarin. Ini tuh foto atfal dimulai dari Senin kemarin. Sekarang sudah selesai tuh foto atfalnya, ada tambahan Hidayatus Sibir. Kapan dibuka lagi? Mungkin nanti semester depan. Begitu. Baik. Kalau tidak ada berarti cukup sampai sini. Enggak ada pertanyaan? Udah cukup? Jelas? Walhamdulillahirabbil alamin. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.